teman-teman baronisti semua di seluruh tanah air Indonesia. Jumpa lagi bersama saya YONL Baron di channel Merpati Baron Official Laka-Laka. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang sesi pelatihan. Kemarin kan ada ya yang saya upload mengenai konten faktor-faktor pendukung juara, faktor-faktor yang bisa membuat burung kalian menjadi juara. Itu ada 5. Nah, salah satunya di poin ketiga adalah tentang pelatihan. Pelatihan ini bisa dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu pelatihan basic atau standar ya. Yang kedua adalah pelatihan pro. Untuk pertama kita bahas dulu sesi untuk pelatihan basic atau standar, yaitu pelatihan dari mulai piyik itu baru perdana giring. Nah, untuk pertama, kapan yang sering ditanyakan ya adalah kapan waktunya piyik itu mulai dilatih. Pertanyaan ini banyak sekali ya, akan saya jawab. Untuk piyik perdana dilatih atau dibawa ke lapangan sebaiknya sudah melalui proses mengeram ya. Dan sebaiknya lagi piyik yang dibawa ke lapangan dilatih itu paling tidaknya itu bulu 2. Atau jika kalian mau cepat itu bulu 3 tapi masih hanya pergerakan ringan aja ya. Sangat ringan di dalam kolong ya, paling hanya 10 meter. Begitu aja terus ya. Lalu bagaimana teman-teman jika mempunyai burung yang bulu piyik 5, biasanya udah ada yang giring? Saya sarankan untuk burung yang tipe seperti itu, diamkan aja di kandang, yang penting ngerem, cabut telur, jemur, ngerem, cabut telur, jemur, tunggu sampai bulu piyik 2 baru dibawa ke lapangan. Nah, itu akan lebih baik. Untuk melatihnya awal-awalnya ya, perhatikan step-stepnya atau langkah-langkahnya. Untuk pertama yaitu ketepatan ke betina. Jadi landingnya kontrol, landingnya enak, giringnya udah masuk, itu kita harus menempatkan ke betina. Karena walaupun awalnya bawaan dari gennya tepat betina, tapi jika kita latihnya tidak ditempatkan ke betina, itu nantinya landingnya akan ngawur. Karena merpati ini kita melatih kebiasaan, termasuk dari kebiasaan landing, termasuk dari kebiasaan masuk kolong. Itu dia teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya, jika tahap pertama untuk penempatan ke betina sudah bagus, kita bisa mundurkan perlahan-lahan. Mundur jaraknya yang santai aja, 50 meter, 100 meter ya, lalu mundur sedikit-sedikit. Nah teman-teman, saya sarankan ya, untuk metode pelatihan saya untuk melatih piyik dasarnya itu ketika di giringan pertama kedua memang latihnya sendiri-sendiri. Jika speednya sudah enak, terbangnya sudah tidak ragu ya, kalian bisa lihat teman-teman, untuk burung yang terbangnya ragu itu lehernya suka menoleh ke kanan kiri. Tapi jika yang terbangnya sudah mantap, dia lehernya itu akan fokus ke depan dan langkahnya akan mantap sprintnya. Nah, itu saatnya digandeng. Kapan kita mulai menggandengkan piyik dengan untulan? Itu mulai jarak 100 meter bisa boleh dilakukan. Sampai kapan? Sampai burung itu mentok ya. Lalu untuk timing mundurnya kapan ya, itu bisa kita lihat. Kalau burung itu siap atau enggak mundurnya itu kita lihat dalam pelepasannya, itu burung langsung cenderung lurus, tidak ada muternya. Jika masih muter, saya sarankan jangan dijauhkan lagi, karena untuk burung yang muter ini nanti lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. Ya, baiknya teman-teman, itu menggunakan lapak untuk latihan itu lapak yang plong ya, yang nggak ada perumahan, itu akan lebih gampang dilatih ya. Jika ada pepohonan di samping-samping jalan, kalian bisa turun sedikit menjauh dari pepohonan. Nah, untuk pelepasannya gimana? Untuk gandeng sama untul itu sebaiknya untuk awal-awal itu cara pelepasannya itu cul. Nah, jadi untulannya dulu yang dilepas,
baru bahan yang dilatih tersebut. Mundur paling aman adalah satu giringan itu 100 meter, atau jika memang powernya sudah kuat, tenaga stamina-nya sudah bagus, teman-teman bisa mundurkan sedikit. Tapi untuk awal-awal giringan pertama 1, 2, 3, 4 itu saya sarankan mundur paling jauh adalah 100 meter tiap giringan ya. Untuk gandeng, usahakan untuk hari pertama tetap jangan digandeng, belajar ankle ya, karena untuk gandeng pertama ini giringnya itu masih belum bagus. Jika terlalu tinggi nanti turunnya akan belepotan, bisa aja bablas. Ini yang mengakibatkan burung itu hilang. Nah, setelah teman-teman menjalani proses dasar atau tahap dasar dari pelatihan ya, umpama sampai burung itu ngolong dan sampai burung itu start, tenaganya udah bagus, nah kita bisa lanjut ke tahap profesional, di mana tahap ini yaitu tahap menjelang burung itu dilombakan. Nah, jadi kita akan tahu nih, jika lolos tahap pro ini ya, maka burung dikatakan layak untuk mengikuti lomba. Lalu caranya bagaimana dalam tahap pelatihan pro ya? Yang ke-1 yaitu untuk cek stamina ya, dimana burung lepasan selama beberapa kali mencapai dari start ke kolong ini sudah tidak mengalami kendala di stamina ya. Yang kedua adalah memori ya. Teman-teman, yang pertama ini bisa dilakukan uji sendiri, uji stamina ya. Caranya sangat mudah, tinggal kalian amati semua ya. Kira-kira dalam perlombaan biasanya kalau nasional itu sampai 10 atau 11 kali, maksimal 12 kali pelepasan. Nah, burung kita ini kuat atau enggak 12 kali lepasan ya. Selama 12 kali lepasan itu bukan hanya kuat pulang, tapi kuat turun masih nancep, tidak bleber kemana-mana. Itu dia. Yang kedua, tahap cek memori. Nah, ini ya biasanya kurang diperhatikan teman-teman. Biasanya teman-teman itu melatih burung, oke, tahap pertama stamina sudah terlewati ya, selama 12 kali pelepasan tidak ada masalah, tapi itu dalam pelatihan. Sedangkan dalam lomba ya, itu burung terkadang di babak kedua pertama ya, itu kita dari pagi ngelop, siang tidak dilakukan pengelopan lagi, nunggu sampai giliran kloter dia terbang. Nah, ini burung istirahat lama di lapak. Ketika dilepas, ketika lomba dipanggil, burung tersebut dipanggil dan mengikuti lomba, biasanya akan error. Karena kenapa error? Karena memorinya belum kuat sekali, jadi dia terlalu lama di lapangan ya. Lalu pemanasannya hanya paling di belakang pedok, pemanasan deket-deket. Nah, ketika diberangkatkan ya, lalu menunggu gilirannya dan burung itu terbang, burung itu dilepas muter-muter atau bahkan bisa hilang. Nah, ini dia cara ngelatihnya gimana. Biasakan teman-teman semua dalam melatih ya, dalam melatih tahap untuk kelulusan memori ini ya, biasakan burung tersebut berada di posisi lepasan paling akhir. Jadi yang namanya lepasan paling akhir itu biasanya menunggu lama. Ya, selain itu gunakan cara menunggu di titik start agak lama di lepasannya. Tunggu bisa sampai 10 atau 15 menit baru dilepas. Jadi kenapa demikian? Karena untuk burung-burung yang belum pengalaman ya, biasanya yang giringnya keras, itu biasanya di titik lepasan menunggu sampai 15 menit itu yang giringnya kenceng biasanya akan geladakan, akan istilahnya mencari betinanya ya, dia nggak sabar ingin pulang. Nah, faktor yang demikian ini sangat menguras tenaga si burung tersebut. Jadi berbeda dengan burung-burung yang sudah kawakan atau yang sudah pengalaman. Ketika dia menunggu di tempat lepasan, itu burung-burung yang sudah pengalaman itu cenderung tenang, bahkan ada yang tidur.
ya ngantuk. Jadi saat mau dilepas baru bisa bangun. Nah, itu akan menghemat tenaga, menghemat stamina. Beda dengan burung piyik. Nah, ini dia faktor-faktor kecil yang jarang diperhatikan tapi sangat penting. Ini dia tahap pelatihan untuk memori. Jika memang udah tidak ada masalah, berdiam diri di lepasan 15 menit, kemudian istirahat, lob-lob di belakang pedok aja, lalu setelah 2 jam berangkat langsung ke titik lepasan, sono menunggu 15 menit, dan ternyata burung datangnya tetap enak, maka untuk tahap memori ini bisa dikatakan lulus. Untuk poin ketiga dalam tahap profesional, yaitu untuk melatih mental. Biasanya burung yang dilatih pada tahap dasar itu menggunakan untulan atau pelatih-pelatih yang memang sudah mereka ini sudah saling kenal, jadi tidak ada pressure dari burung gandengannya ke burung tersebut, jadi karena udah kenal ya. Beda dengan mengikuti lomba. Ketika lomba ini burung dihadapkan dengan musuh yang sama sekali belum dikenal oleh burung bahan kita tersebut. Ya, disinilah faktor mental sangat menentukan. Cara pelatihannya yaitu kita berikan gandeng-gandeng burung yang gonta-ganti terus. Kalau bisa sebelum tahap memasuki lomba atau diputuskan mengikuti lomba atau tidak, kita gandengkan dulu dengan player-player yang kita miliki ya. Kita bisa dalam 12 kali lepasan kita bisa ganti-ganti gandengan dengan player yang kita miliki itu sampai 12 kali. Intinya gonta-ganti terus kalau bisa ya, antara player yang kita miliki tersebut dengan bahan yang baru kita uji coba seperti ini ya, itu tidak dalam satu koloni. Jadi kenapa tidak dalam satu koloni? Agar si bahan tersebut ini merasa tidak mengenal dengan player-player yang kita miliki. Jadi mereka menganggapnya ini musuh baru yang baru dia kenal. Jadi ketika gandengan pertama ya dengan burung player A tidak mengalami masalah, lalu digandeng dengan player kedua ya tidak mengalami masalah, sampai ketiga, keempat, dan seterusnya tidak ada masalah sampai 12 kali pelepasan, maka burung tersebut dikatakan lulus untuk seleksi tahap mental. Nah, biasanya burung seperti ini ya mengikuti lomba dan akan awet ya, mengikuti ke babak sampai babak-babak atas hingga memiliki kemungkinan untuk menjadi juara. Seperti itu teman-teman. Biasanya untuk hal seperti ini bisa diperoleh ketika burung tersebut sudah 2 rampasan atau sudah mengalami tahap molting atau ambrol bulu atau mabung ya. Kenapa tahap molting itu sangat penting? Karena dari usia piyik ketika dilatih, yaitu bulu 1 atau bulu 2 ya, mereka menghabiskan waktu yang panjang untuk membentuk fisik hingga menjadi burung yang siap. Masa istirahat tersebut merupakan masa yang penting untuk benar-benar istirahat, memulihkan stamina semuanya, karena terkuras dari pertama latihan hingga dia menjadi burung yang siap. Ketika istirahat kita harus melakukan dengan baik ya, sampai siap. Perlahan-lahan ya kita lakukan tahap ketiga tadi, yaitu tahap profesional. Jika lulus, ikutkan lomba. Itu akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Ya, demikian teman-teman. Semoga teman-teman semua paham apa yang sudah saya bicarakan. Semoga menambah wawasan tentang dunia merpati kolong yang sangat kompleks. Semoga teman-teman bisa menciptakan bahan-bahan sampai menjadi juara. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari saya. Sehat selalu. Salam Merpati Baron. Laka-laka.